Nah, jadi ada aroma nggak suka yang berbau Arab, berbau Islam. Nah, ini kita jauhkan. Sikap rasis semacam ini haram buat umat Islam ya, haram. Karena memang beberapa waktu yang lalu sang gubernur ini terang-terangan dalam ceramahnya dia menyerang Islam. Jadi dianggap Islam ini agama pendatang, yang leluhurnya bukan leluhur bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia punya leluhur sendiri yang leluhurnya jauh lebih mulia daripada leluhur-leluhur yang menyebarkan agama Islam. Ini ngawur ini, saudara. Nah, jadi dia benci dengan Islam, dengan Arab, saudara, sehingga menumbuhkan sikap rasis. Pertanyaannya, yang disebut anti-Islam itu bagaimana sih? Nah, itu. Orang anti-Islam itu adalah orang yang menyakiti anak-anak yatim, tidak memberikan makan fakir miskin, kemudian membelanjakan anggaran negaranya untuk kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya. Kemudian dana hibah yang ratusan miliar bahkan triliunan itu masuk hanya ke yayasannya dan dinikmati oleh keluarganya. Memasukkan pertanggungjawaban keuangan terhadap negara dan membiarkan orang-orang lapar. Itulah orang yang anti-Islam. Kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi dianggap Kang Deddy Mulyadi anti-Islam. Banyak sekali kelompok-kelompok seperti Rizik Syihab yang memang dari awal gencar mengkritik kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Ini membuat Kang Deddy Mulyadi bersuara dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan anti-Islam. Tanpa lama-lama kita simak videonya. Ini Kang Deddy ini disebut-sebut, ya banyak yang disebut ya. Oh, ini Kang Deddy kok sepertinya anti-Islam. Wah, ini kan perlu saya tanyakan ini, ya kan? Salah satunya apa? Kemarin ganti rumah sakit Al Ihsan menjadi Welas Asih. Oh iya. Wah, itu banyak yang begitu. Padahal setahu saya nih, kalau saya lihat kan Deddy profilnya itu kan dulu kan Deddy pernah jadi aktivis CMI kalau iya, saya. Saya ketua umum cabang Persiapan Purwakarta. Suka demo. Itu umur 20-an pasti 20-an. kan? Iya. Pertanyaannya, yang disebut anti-Islam itu bagaimana sih? Nah, itu. Orang anti-Islam itu adalah orang yang menyakiti anak-anak yatim, tidak memberikan makan fakir miskin, kemudian membelanjakan anggaran negaranya untuk kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya. Kemudian dana hibah yang ratusan miliar bahkan triliunan itu masuk hanya ke yayasannya dan dinikmati oleh keluarganya. Memasukkan pertanggungjawaban keuangan terhadap negara dan membiarkan orang-orang lapar. Itulah orang yang anti-Islam. Islam itu kan mengajarkan nilai-nilai keberpihakan pada orang miskin, anak-anak yatim. Artinya pemimpin yang anti-Islam adalah pemimpin yang tidak berpihak pada kepentingan publik, yang membelanjakan belanja negaranya untuk kepentingan yang bersifat koruptif. Itulah pemimpin anti-Islam. Ya. Jadi kalau misalnya ada tudingan kayak begitu sebetulnya lebih politis sebetulnya. Ya mungkin karena simbolisasi saya pakai ikat. Ya kan saya bisa. Kenapa Kang pakai ginian ini? Ini ya, karena budaya Sunda. Ya, budaya Sunda dong. Cing-carincing pakai kancing, secarang set pakai ikat. Saya kan kalau mau berpolitik begitu bisa pura-pura. Artinya ingin kelihatan santri. Saya pakai peci, rapi, sering pakai gamis. Setiap hari ditenteng saja ada bawa tasbih. Kemudian saya selalu dalam setiap waktu divideokan masuk masjid. Divideokan sholat, hadir di majelis-majelis. Kang Deddy ini soleh. Apakah kesolehan diukur dari itu? Tidak dong. Kesolehan diukur dari manfaat ketika memimpin bagi kepentingan masyarakat. Selesai. Nah, Al-Ihsan. Kan itu ada asumsi. Dan di kita ini orang banyak berasumsi kemudian speak up di media sosial. Seharusnya kan tidak boleh asumsi, analisis. Al-Ihsan itu kan diramaikan bahwa ini dana umat. Bukan. Al-Ihsan itu ada pejabat zaman itu, sekretaris daerah, dan beberapa pentolan tokoh birokrat dan politisi zaman itu membuat yayasan. Namanya Yayasan Al-Ihsan. Di mana uang untuk buat yayasannya pun pakai uang dana pemerintah. Padahal yayasan. Nah, itu kan ada di putusan pengadilannya. Nah, kemudian dia mendirikan yayasan itu mendapat dana dari Pemprov Jabar. Yang di dana itu waktu itu tidak ada judulnya, tapi zaman itu mungkin masih muda, asal disposisi keluarkan uang sekian miliar, keluar masuk ke situ. Kemudian makin membesar mendirikan rumah sakit dengan dananya dari Pemprov. Nah, sehingga dalam perjalanannya berproses hukum, sehingga dalam
Ketika berproses hukum ditemukan bahwa Yayasan Al Ihsan itu merupakan yayasan yang didanai oleh anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Barat. Murni. Karena didanai oleh anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Barat, maka itu bukan yayasan milik perorangan. Tetapi itu adalah aset pemerintah daerah. Maka oleh pengadilan melalui putusan Mahkamah Agung dikembalikan yayasan itu, rumah sakit itu menjadi milik Provinsi Jawa Barat kembali karena uangnya uang provinsi. Orang lagi geger ngomongin tentang ihsan, di mana Gubernur Jawa Barat mengganti Rumah Sakit Al Ihsan, diganti namanya menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Lalu kemudian ada yang menuduh sang gubernur Islamofobia, fobi Islam, anti Islam. Kok bisa ihsan diganti Welas Asih? Setelah saya telusuri, yaitu bukan bentuk dari Islamofobia, bukan anti Islam. Wong Gubernur Jawa Barat itu orang Islam dan orang solih, itu orang baik. Justru kalau saya pahami, welas asih itu adalah bagian dari ihsan. Welas itu apa sih artinya, Bu? Hah? Kasihan kan? Welas asih itu kasihan itu ya? Itu kan bahasa apa itu? Bahasa Jawa ya? Ya nggak mungkin kan dikasih nama rumah sakit kasihan. Kan nggak enak kan? Rumah sakit kasihan kan nggak enak. Maka dikasih nama rumah sakit Welas Asih. Welas Asih itu adalah ihsan itu sendiri. Cuman bedanya ihsan bahasa Arab, Welas Asihnya bahasa Indonesia, bahasa Nusantara, bahasa Jawa. Itu kan yang namanya pengasih penyayang, itu kan sumbernya Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Jadi sumbernya Ar-Rahmanu Rahim. Allah Maha Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allah juga Ar-Rahim, Maha Penyayang. Jadi welas asih itu dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim juga. Sesuai dengan komitmen kita, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi tegasnya mengganti nama Al-Ihsan menjadi welas asih itu bukan sebuah pelanggaran dan itu bukan bentuk dari Islamofobia, tapi justru menjaga nama sakral Al-Ihsan itu. Mengapa dijaga? Karena rumah sakit itu disita oleh Kejaksaan Agung. Saya ulang ya, rumah sakit itu disita oleh pengadilan, oleh Mahkamah Agung karena korupsi. Jadi kan malu kalau namanya Al-Ihsan tapi korupsi. Ada korupsi, namanya kok sakral banget, Al-Ihsan. Nah, agar tidak merusak martabat Al-Ihsan itu, maka gubernur punya usulan, punya keinginan ganti namanya welas asih saja, agar Al-Ihsannya tetap terjaga. Karena Al-Ihsan itu berat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak panjenengan memahami makna Al-Ihsan. Yang jelas pertama hendak saya sampaikan, baik itu bukan penampilan. Makanya ihsan itu di sini. Halo? Ihsan itu di sini. Iman bisa ngaku-ngaku. Islam bisa tercantum di KTP, agama Islam, tapi ihsan itu di sini. Sesuatu yang tersembunyi, bukan penampilan, bukan penamaan. Itulah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat penampilan kalian. Allah tidak melihat fisik kalian. Allah tidak melihat nama identitas kalian. Makanya ada yang ngusul ke saya, Pak Ustadz itu kok nggak ganti nama aja? Loh, apa maksudnya kata saya? Kan kurang keren, Ustadz Suparman. Kurang keren, Bu. Yang namanya Ustadz itu namanya ke Arab-Araban, kan begitu? Ya, yang Abdul Karim kan nama bapak saya itu, bukan nama saya. Lihat di KTP, namanya Suparman. Katanya kurang keren. Ya kata saya, nama kan cuma penampilan. Wong Suparman juga keren, betul nggak? Oh, di Amerika bisa terbang itu. Terkenal betul Suparman itu. Oh, Superman. Kan cuman logatnya aja, Bu. Kalau kita nyebut Suparman, orang Inggris kan nggak bisa nyebut Suparman. Bisanya Superman. Karena memang mereka begitu, ngomong huruf A itu jadi E kan begitu. Jadi Superman. Sakjane Suparman itu ya Suparman itulah sebetulnya. Kita harus bangga dengan nama kita walaupun nggak ke Arab-Araban. Nggak perlu bias-bias Arab, nggak perlu. Termasuk tadi, begitu namanya welas asih, ya nggak jadi masalah. Karena Allah tidak melihat penampilan, itulah ihsan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat penampilan. Allah juga tidak melihat fisik kita.
Allah juga tidak melihat kartu identitas kita. Allah tidak melihat penamaan. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat hati kalian. Nah, yang bisa melihat hati cuman Allah kan? Kita tidak bisa ngekir hati orang. Saya nggak bisa nerawang hati jenengan, Bu. Panjenengan juga nggak bisa nerawang hati saya. Allah melihat ke hati kalian dan melihat amal perbuatan. Ini yang terpenting. Itulah makna ihsan. Ihsan itu sesuatu yang tersembunyi. Ukurannya adalah iman dan kelakuan. Itulah ukuran yang sesungguhnya. Maka pada kesempatan kali ini setidak-tidaknya ada 4 makna ihsan. Makna yang pertama, peri kemanusiaan. Kalau bahasa sederhananya, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan perbuatan adil dan ihsan. Kalau dalam bahasa kita adil dan jangan makmur. Pancasila sila kedua berapa? Adil dan beradab. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu ihsan. Itulah ihsan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi memang pinter-pinter orang tua kita dulu. Mereka mendirikan negara Indonesia ini di tanah bumi Nusantara ini. Bikin sila-sila Pancasila itu emang udah pinter. Itu serapan dari wahyu Allah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan perbuatan adil dan beradab. Maka bahasa kitanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, makna yang kedua, ihsan itu akhlak. Cara kita memperlakukan sesama. Makanya kalimatnya ahsanuhum khuluqa. Yang paling ahsan akhlaknya. Itulah mukmin yang sesungguhnya, yang akhlaknya paling bagus. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling ahsan, yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan yang terbaik di antara kalian semua adalah yang paling baik dalam memperlakukan istrinya. Maksudnya apa? Yang paling baik memperlakukan orang terdekatnya. Kalau istri yang paling baik sama suaminya, nah itu ihsan itu. Jadi perilaku kita dengan orang terdekat, suami terhadap istri, itu ihsan. Nanti dulu tangeh ngurusin ke orang lain, yang terdekat dulu. Anak ke orang tua ke anak, itu ihsan. Bos sama pekerja rumah tangga, awas tuh. Kalau pengen tahu orang mukmin yang benar itu, dia akan perlakukan asisten rumah tangganya seperti keluarga. Karena tinggal dalam atap yang sama. Sudah makan di sana, berak di sana. Jadi asisten rumah tangga itu bukan budak. Nggak ada lagi yang namanya status sosial budak dan majikan, itu nggak ada lagi. Dia adalah keluarga. Makanya saya akan canggung sekali melihat perilaku majikan-majikan di zaman modern ini. Kalau dia punya asisten rumah tangga, nggak boleh duduk di kursi, harus duduk ngampar di bawah. Majikan cenah kan begitu. Nggak boleh begitu. Justru akan kelihatan keimanan kita itu dari cara kita memperlakukan orang terdekat. Habis itu keluar dari lingkungan rumah kita, perilaku kita dengan tetangga. Maka mukmin yang baik itu yang paling baik dengan tetangganya. Baru kemudian bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nanti dulu kamuflase kita, tampilan baik kita di hadapan khalayak ramai. Yang terpenting itu adalah bagaimana akhlak kita dengan orang terdekat. Makanya ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Ini pengertian kedua. Yang ketiga, ihsan itu adalah pelayanan. Makanya buat pemerintah terutama, kalau pedagang melayani pembeli, pelayanan. Bagaimana kita melayani orang-orang yang wajib kita layani. Makanya pernah saya sampaikan 3 prinsip hidup orang mukmin. 1, tolonglah orang lain selagi kita bisa. Apalagi saat kita sedang berkuasa. Nah, yang kedua, mudahkan urusan orang lain selagi berurusan sama kita. Saya tuh paling males itu berurus-urusan ke kantor-kantor pemerintahan itu. Karena kalau nggak dikasih duit, judes bener. Ke rumah sakit aja tuh, ke rumah sakit, sampean panjenengan ke rumah sakit, udah tahu nih BPJS kelas 3, agak males ngurusin orang itu. Agak males. Apalagi yang zaman kesmas itu ya. Udah tahu pasien jam kesmas, kamar penuh, mapas. Nggak ada jiwa kemanusiaan sama sekali. Nah, yang ketiga, kalau nggak bisa nolong orang, belum bisa memudahkan urusan orang, ya minimal jangan rampas haknya. Al-baghyu bi ghairi haq, jangan ngambil yang bukan haknya. Nah, yang keempat, definisi ihsan adalah definisi hablum minallah.
Kalau yang saya sampaikan tadi kan hablum minan nas semua tuh. Ihsan itu adalah keimanan tertinggi. Apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ka'annaka. Ingat Bu, ka'annaka. Seolah-olah engkau melihatnya. Wa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau enggak bisa seakan-akan melihat Allah, cukup yakini saja. Engkau sedang ibadah itu, sedang melakukan apapun, dilihat oleh Allah. Nah itu ihsan. Panjenengan tuh kalau sholat, bisa nggak sampai kepada keyakinan seakan-akan melihat Allah? Susah kan enggak? Jangankan seakan-akan melihat Allah, Bu. Yakin Allah sedang melihat panjenengan? Belum tentu. Buktinya kita begini. Kalau sholatnya berjamaah, atau ada yang lihat, apalagi pengantin baru. Pengantin baru sholat, yang lihat mertua, lama betul sholatnya. Pikir mertua Al-Baqarah yang dibaca. Padahal kulhu diulang 41 kali. Bukan Al-Baqarah. Tapi kalau sholatnya sendirian dalam kamar, nggak ada orang lain yang lihat, cepet banget sholatnya. Perasaan udah assalamualaikum aja kanan kiri. Cepet banget. Itu menandakan dalam sholat pun kita nggak yakin Allah ngelihat kita. Itu buktinya. Borok-borok seakan-akan melihat Allah. Orang kalau jadi imam sholat di masjid, bacaannya panjang-panjang. Biar kelihatan fasih, banyak hafalan. Tapi kalau sholatnya sendirian, pendek betul bacaannya. Nah ini kan menandakan. Padahal kan kebalik. Apa kata Nabi? Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Kalau sholat itu berjamaah, engkau jadi imam, kata Nabi. Ngamumin orang banyak. Kita jadi imam, bacanya jangan panjang-panjang. Yang ringan-ringan saja. Tapi kalau sholatnya sendirian, panjangin aja sesuka kamu, kata Nabi. Nah kita mah kebalik. Kalau jadi imam bacaannya panjang, kalau sholat sendirian bacaannya pendek. Nah ini kan menandakan kita tuh ibadahnya belum seakan-akan melihat Allah. Ada makomnya yang bisa seakan-akan melihat Allah, ada. Sudah betul-betul level paling khusus ini ulama yang bisa begitu. Tapi bukan melihat Allah, karena kita nggak bisa melihat Allah, nggak bisa. Nabi Musa sudah pernah tirakat selama 40 hari. Tirakat, meditasi lah ya, selama 40 hari. Kalau bahasa agamanya tahanus, 40 hari. Habis itu selesai tirakat sesuai dengan perintah Allah, Nabi Musa berkata, ya Allah, saya mau melihat engkau. Kalau bahasa kitanya, memang kamu nggak beriman sama aku, kata Allah. Iman sudah iman ya Allah. Cuman aku penasaran, gimana caranya aku bisa melihat engkau agar aku tambah beriman. Baik, kata Allah, kamu lihat gunung itu. Kalau gunung itu tetap ada di tempatnya, kamu pasti bisa melihat aku. Maka Nabi Musa melihat ke arah gunung, ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Gunungnya hancur, kabur bagaikan debu. Nabi Musa ambruk, pingsan. Bangun dari pingsannya, apa kata Nabi Musa? Nggak sanggup saya, ya Allah. Tobat, tobat. Apa maksudnya? Dengan jasad kita ini, dengan mata kita ini, kita nggak bisa melihat zatnya Allah. Kapan kita bisa melihat zatnya Allah? Hancurkan dulu jasad ini. Gunung itu harus hancur dulu. Bumi harus hancur. Jasad harus hancur. Harus tinggalkan dulu jasad ini. Makanya jenengan kalau pengen ketemu Allah gampang. Minta cepat mati. Selama ruh panjenengan masih terkurung dalam jasad, nggak bisa. Tak ulang ya. Selama ruh kita masih terkurung dalam jasad bumi ini, kita tidak akan pernah bisa selamanya melihat zatnya Allah. Kita bisa dapatkan itu semua nanti ketika ruh sudah meninggalkan jasad. Fisik ini hancur seperti gunung yang hancur bagaikan debu. Makanya man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at. Yang pengen betul ketemu dengan Allah, sabar. Pertemuan pasti akan tiba. Kita akan bangkit juga di akhirat nanti. Paham ya? Nah, karena kita nggak bisa melihat Allah dengan mata telanjang, maka fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau ndak bisa seolah-olah melihat Allah, maka setidak-tidaknya yakinilah engkau sedang diperhatikan Allah. Nah, ini kalau yang ini ada aja, jadilah udah takwa bener tuh. Mau ngapain aja Allah lihat. Dalam kondisi apapun kita merasa diperhatikan oleh Allah. Dan itu gak bisa diucapkan pakai cangkem. Begini, Gusti Allah mboten sari. Cangkem, yang ngomong cangkem. Gusti Allah mboten sari. Apapun yang kita lakukan Allah Maha tahu. Tapi masih ngerumpiin orang. Kan berarti cangkem aja ngomong itu.
Gur cangkem, Bu. Allah nggak budek katanya. Gur cangkem. Allah nggak buta, gur cangkem. Ini harus dilatih. Batin ini harus dilatih. Untuk sadar betul dalam kondisi apapun dan dimanapun kita diperhatikan oleh Allah. Makanya tadi ada orang begini, jangan ngomongin orang, ini Mekah. Jangan ngomongin orang, ini Mekah. Emang Tuhan di Mekah sama di Mekarsari beda tah? Ini kan begitu kan? Masalah ini. Terus gini, lagi puasa gitu. Dah, kalau bulan puasa nggak boleh ngerumpi. Lah emang Tuhan di bulan puasa sama di bulan Muharram beda? Kan sama aja kan? Nah itu namanya belum ihsan. Karena masih membeda-bedakan tempat, situasi, dan kondisi. Baik, demikian. Itulah tadi beberapa penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi yang dianggap seorang yang anti-Islam oleh Rizik Syihab. Namun tadi diperkuat juga oleh ceramah Ustadz Suparman yang menjelaskan apa arti walas asih. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arlan Family. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.